Jangan dibilang nggak diberi kesempatan, yang di luar udah pulang. Oke, yang remaja nggak ada. Oke, cuma 2 ya. Bapak yang belakang tidak? 3 ya. 1, 3. Mas Wahyu nggak bicara. Ali, nanti di Mas Wahyu ada buat hari Sabtu, diambil dulu. Itu di belakang. Takut lupa. Di belakang. Maaf ya, Li. Nah, ini Mas Wahyu kasih. Pak Lurah dulu ya. Mas Yusuf ya. Wah, ini masuk nih relasi sosialnya nih. Tuh. Ini diambil. Nanti aja bisa selesai acara. Salam. Silakan Mas. Jadi 2 kali saya tidak hadir di Pondok Pesantren. Tidak berarti lantas saya bertidur. Nah, ini ada satu informasi yang luar biasa. Jadi saya ketemu seseorang. Coba deh. 1. Seorang ahliya. Oh, 2. Dan alhamdulillah soleh. Semenjak momennya itu semenjak Ahok itu menisahkan Quran. Si teman saya ini punya kebiasaan mengumrohkan orang tuanya ke Mekah. Nah, ini yang mungkin sepertinya tidak dibahas karena tertutup. Jadi motivasi dia satu, Pak, Bu, nanti kalau di depan Ka'bah dari Allah minta doa. Jadi doa ibu. Jadi ketika kita soal ke orang tua, sungkem itu rasanya tidak bijak kalau kita ikut mendoakan, tolong Bu, tolong doakan saya. Oke, itu oke. Tapi ada satu doa ini dia sekali. Tolong doakan, mudah-mudahan mungkin tiga dan dipopulari ya. Dia motivasinya satu, mengatakan ibunya itu Mekah mendoakan. Jadi ya seperti yang mungkin bahasa sambungan itu kalau semuanya sekolah jadi jadi sebuah ribuan perjalanan mil, ribuan sebuah perjalanan itu dimulai dari satu langkah kecil. Nah, kemarin itu kita mungkin pernah saya sampaikan itu, mari kita banyak istighfar dalam kondisi apapun dan berdoa. Pertama itu tidak dinasihat. Terus kedua, kita punya ibu. Seorang Habib di Pasuruan itu pernah mengatakan, ya mungkin dalam bahasa Jawa kita, oh ini ngopo, ngomongin harus ngomong ibu, minta. Jika ada di rumah kita ada ibu yang masih suka, masih segar bugar kalau sudah sepuh. Nah itu keramat hidup betul. Ini yang kita hampir terlupakan. Pertama itu, kedua ini, terus yang ketiga. Nah ini sebuah coba yang menarik. Saya melihat di Nur Mira ini relatif, Pak. Itu saya itu baju itu sudah nyaris hilang. Hilang dalam artian gimana ya? Mungkin lebih tepatnya ego sektor. Yeah. Saya ke Mangkunegaran itu ada gedung pengajian. Itu yang namanya ego sektor. Saya rasakan betul. Kenal ego sektor. Nah orang itu gedung lainnya. Itu kan kata-kata orang Jawa kan terus. Jadi di situ nyaris hilang. Alhamdulillah. Rasanya ya terima kasih. Itu luar biasa. Sehingga saya sudah semakin luntur. Warna Mangkunegaran itu tambah luntur. Islam. Nah, mungkin 2 hal. Jadi hal praktis bisa kita lakukan. Pertama ngajak orang yang minimal ngajak orang untuk makan di sini. Terus yang kedua to'am. Jadi kemarin kan saya sampaikan dia salah seorang ustaz di sini. Kebiasaan seorang soleh, generasi sahabat, tapi itu suka ngasih makan. Kalau kita tidak bisa ngasih makan, kita mengajak orang ahlinya, rezekinya turah. Ayo Pak, penjenengan kagungan atau tolong alirkan ke sini untuk bisa masjid ini supaya bisa mengundang lebih banyak lagi orang untuk di sini. Ini salah satu aktivitas yang kalau saya sangat praktis kan. Jadi gampang
dikerjakan dan kita punya blog misalnya mengajak orang makan dan merayu orang untuk mendonasikan. Mungkin 3 aja Pak. Ya. Jadi udah masih istimewa doa kita pribadi. Doa itu kita loh di rumah. Ya tidak harus terus aku naik orang di duit lah udah tahu orang itu. Ya bukan itu gitu. Ya cukup. Sama kita. Terus yang ketiga, wah sih sesuatu ini sedang mencontohkan ini Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, Pak Lurah. Sepasang itu ya. Ya, Li. Sepasang kasih. Salam. Jadi kondisi kita yang saat ini sudah parah. Seperti yang terakhir ini masalah mobil. Jadi kemarin kami dapat data dari Kemenkes bahwa mengatakan mobil ini kontroversial sampai dalam biasanya karena korupsi akhirnya muncul kemewahan tersebut. Ini paradok. Kalau dikatakan tidak boleh kumpul, mudah dilepaskan. Perkawinan akbar itu juga sudah ada. Terus ada kesenian akbar juga sudah ada. Tapi kenapa gugur di pemasaran? Kedua, masalah anggaran. Kalau dalam anggaran kepemerintahan sudah ada DIK-nya. Jadi kalau suatu lembaga itu mengeluarkan dana sosial itu tidak muncul dari keuangan korupsi, tapi dari kantongnya sendiri. Sebetulnya di OMS itu contohkan Pak, relasi sosial yang dibentuk antara lembaga dengan masyarakat itu paling pas di bulan puasa ini dengan RT/RW dan sebagainya. Tapi itu dipermasalahkan. Dan itu disepakati melalui pemerintah pusat. Ini mau kait perut UNS dengan perut saya. Nah ini kembali pada masalah pengkajian kita. Kami sampaikan tadi. Ternyata salah satu kelemahan kita juga di samping kita memakai ilmu sosial yang saya sampaikan tadi. Salah satunya itu tadi. Jadi ternyata sistem mereka itu lebih kuat daripada kita sendiri yang disampaikan bahwa kita itu dengan segala macam kekuatan akidah kita. Ternyata kalau menemukan tempat mereka, kita juga gak rumah. Nah ini resep apa yang kita perlu kaji di sini sehingga semua itu akan menjadi pendapat-pendapat. Terus yang ketiga terakhir masalah unsur curiga. Dalam ayat yang kita tidak boleh mencurigai seseorang. Padahal kalau tidak ada curiga, kita tidak ada muncul intelijen muslim ini. Yang kita mau sampaikan di sana sudah begitu dahsyat yang membuli kita, tapi kita baik-baik saja lah, sabar-sabar, tidak ada masalah. Pengikut dia juga baik. Ini kan intelijen dan kita nggak boleh bertasawuf, nggak boleh bercuriga. Begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bersabar ya sampai selesai. Memang dia perlu ada komitmen waktu. Tapi mudah-mudahan tidak lebih dari 6:30. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Islam yang carut-marut amburadul seperti ini ya disebabkan oleh umatnya sendiri yang kurang fokus dengan keislamannya. Allah kan sudah memberi rumus itu di dalam surat Al-A'raf 96 walau ana dan roh amanu wa taqwa fatana alaihi barokati minas samai wal ardh. Itu kan rumus dari Allah. Seandainya sekiranya penduduk semua negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan barokahnya dari langit dan dari bumi. Ini seandainya semua penduduk negeri itu beriman, maka tugas kita ya mengajak supaya umat negeri ini
mayoritas mau beriman. Sekarang Islam sudah mayoritas, tapi itu kan baru Islam KTP, keimanannya belum mayoritas. Nah ini PR kita yang paling besar menurut saya. Kemudian yang kedua, musuh-musuh Islam itu sudah tahu strategi orang Islam. Bagaimana tadi kita sampaikan, membaca Al-Quran dengan artinya saja dilarang. Itu sebenarnya masalah besar itu. Musuh Islam itu tahu kalau ingin mengalahkan orang Islam itu tidak mungkin bisa. Maka bagaimana supaya kalah, dirusak dulu akidahnya. Mereka tidak takut kepada orang Islam karena apa? Orang Islam tidak mau mendalami kitabnya, pedoman hidupnya. Pedoman hidupnya yang paling tinggi sekarang, para habib itu ingin berlomba-lomba untuk menghafalkan, tidak mendalami isinya yang harus dijadikan petunjuk bagaimana mengalahkan musuh dan memakmurkan umatnya. Akhirnya panjang cerita tapi karena waktunya saya akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak, mohon maaf, mudah-mudahan tetap semangat. Saya akan ngambil satu-satu saja secara stressing. Yang pertama, karomah doa ibu. Saya seperti ini adalah didikan ibunda saya. Saya tidak pernah mondok. Saya diajarkan baca Quran, mungkin perlu terus dibenahi lagi. Saya biasa subuh ke masjid. Saya diajak untuk berani dimanapun dan dengan siapapun. Dan saya menyaksikan ibu saya juga berani menghadapi wali murid. Karena beliau terakhir pensiun kepala sekolah SD. Itu ada wali muridnya Pak, datang ke sekolah itu bawa pakai golok. Ibu saya ngadepin Pak. Gak ada, dia ngumpet, guru-gurunya kabur, dia mah maju ke depan tetap. Dia ditemuin. Ada apa Pak? Ya artinya ini penting buat Mas Yusuf bahwa apa yang antum sampaikan saya setuju dan menjadi bapak ibu-ibu yang ada di belakang, jadilah ibu-ibu yang penuh dengan syaja'ah, ifatun nisa. Ya. Karena ibu-ibu sekarang jangan nak, jangan ikut ke sini. Nanti kamu itu ibu-ibunya duluan yang nakut-nakutin anaknya. Anaknya belum berangkat aja udah ditakut-takutin. Ya. Karena ketahuan yang ngisi Ustadz Alfian Tanjung, udah ketahuan track recordnya selama hampir 40 tahun. Ya. Oke ya, mudah-mudahan dipahami dan saya tidak ingin berdeskripsi lagi. Nah, saya ingin dua hal saja dari Pak Lurah ini. Yang pertama soal bukber, yang kedua soal sistem intelijen. Nanti mungkin ini akan kita bahas di kelas khusus kali Pak ya. Ya, karena kalau kelas terbuka ini ya bukan intelijen lagi namanya. Surat edaran yang dikeluarkan atas nama Pramono Anung itu dikeluarkan tanggal 21 bulan Maret 2023. Kalimat pembukanya adalah atas arahan dan perintah Presiden. Jadi ini kalau saya ingin katakan, kita sekarang dilarang buka puasa bersama. Di Cina dilarang berpuasa. Itu selangkah lagi. Kalau sekarang dilarang buka puasa bersama, di Cina dilarang untuk berpuasa. Kalau kita belajar ilmu logika kerja itu selangkah lagi. Kalau ini nggak dipahami, ya berarti nggak ngerti juga yang tersirat dan tersurat ini. Ternyata bukan hanya di sekitar urusan istana, itu sampai ke desa-desa. Orang Kalimantan resmi kok ke PNS ASN se-Indonesia. Suka berkilah-kilah begitu dan jelas ini harus diselesaikan. Dan caranya adalah Ramadan ini kita perkuat doa-doa kita sebagaimana orang tua kita yang masih ada dan terus kita bersiap. Tapi catat Mas Yusuf, andaikan doa sebagai penuntas perjuangan, tidak akan pernah ada perintah berperang. Jangan sampai doanya mau doa, habis doa turu, habis doa bobo. Ya enggak lah. Doa itu menjadi spirit berjalan kita ke depan. Nah Pak Lurah, untuk kewaspadaan
berbeda antara kewaspadaan dalam kontra intelijen, karena saya sempat punya buku judulnya Intelijen dalam Al-Quran. Su'uzon, sangka buruk, itu lebih banyak salahnya. Contoh gini, satu waktu zaman Rasulullah ada yang namanya Nuaimis. Nuaimis ini seorang sahabat, Nuaim ya, Nuaimis, panggilan Nuaimis, panggilan akrabnya. Dia seorang Islamnya kuat, akidahnya mantap, jiwa jihadnya tidak diragukan lagi. Tetapi dalam sejarah pergerakan dan penampakan di hadapan publik, Nuaim tidak dikenal oleh banyak orang. Maka dia diperintahkan Rasulullah untuk berangkat ke basis pertahanan orang-orang kafir Quraisy. Tidak banyak omong, Nuaim kamu ke sana nanti menjelang pertempuran atau menjelang situasi genting yang kamu baca dan kamu tahu, Hamin 7 atau Hamin berapa kamu datang temui saya. Jadi Rasulullah itu di samping dibisikin oleh malaikat Jibril, dia punya kemampuan berpikir yang fatonah dan cerdas, dia juga punya asupan informasi yang valid, A1. Jadi ketika peperangan itu akan terjadi, Nuaim menemui Rasulullah di tempat yang disepakati, tidak ada teman-teman yang lain. Dalam satu riwayat dikatakan, Nuaim cerita, ya Rasulullah, orang kafir Quraisy itu punya senjata sekian banyak. Untuk operasi pertempuran komandannya ini, dan ini. Mereka akan meracuni beberapa tempat-tempat air bersih yang dimiliki oleh kita. Lengkap dia punya, dicampaikan pada Rasulullah. Nah, maka dengan sebutan itu, maka bentuk-bentuk tertentu, misalnya tempat air, sumur air itu ditutup atau dibuat, kalau dalam ilmu kimia itu dikasih zat, ya, dimasukkan jenis apapun langsung zat, ya kalau kata bahasa katalis atau zat apa gitu, zat untuk mengkaliskan gitu. Ya, penetral. Jadi sekali lagi Pak, suuzon dan sangka buruk itu tidak sama dengan kewaspadaan dalam fungsi-fungsi intelijen. Nah, itu yang pernah diajarkan dengan bagus sekali oleh almarhum Allahyarham Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Letnan Jenderal Z.A. Maulani sekitar tahun 80-an, almarhum itu datang ke sebuah ruangan, ngucapin salam, Assalamualaikum. Karena dia biasa masuk ruangan ngucap salam, ternyata itu adalah ruangan jenderal titik-titik. Anda tahu lah ya, jenderal yang pernah ingin jadi wakil presiden, presiden dia tahu diri lah ya. Dan dialah yang mengaborsi gerakan Tanjung Priuk. Ya, pastinya dia bukan Islam, ya. Hanya karena dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, Letnan Jenderal Z.A. Maulani itu tidak naik pangkat 15 tahun. Tuh, watak orang kafir itu begitu. Ya, saya himbau buat semua siapapun yang menyimak di majelis ini maupun menonton di rumah, di mana, di planet Mars, planet ke-7, ya, di alam mana, alam malakut kalau sampai itu. Anda harus tahu, kita tidak akan mungkin kalah. Jadi tadi saya setuju dengan Ustadz kita di belakang ini. Tapi gini Ustadz ya, kita nggak bisa nyalahin umat Pak. Yang salah tuh ulamanya. Karena ulama terbagi dua, ulama kondang sama ulama kandang. Ya saya nggak ingin terlalu tendensi, tapi intinya ulama itu kan cirinya sederhana, takutnya hanya pada Allah. Kenapa kemarin dibiarkan orang menggulung karpet? Padahal orang berjarak-jarak itu saja, di tengah-tengahnya itu dibilang ada makhluk apa? Setan, malah ikut-ikut ngasih fatwa, ikut-ikut nanda tangan surat edaran. Sesungguhnya yang begitu itu jadi bukan ulama sebenarnya. Kalau ulama itu ya seperti Haji Rasul, ayahnya Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka. Sampai lagi banyak orang-orang. Ciri keulamaan itu ilmunya tinggi, tidak ada masalah dari segi-segi dasar dan ilmu-ilmu terapan lanjutannya, dan dalam dirinya takutnya cuma Allah doang. Ya kalau masih takut dipanggil, takut ditegur, takut dikoreksi, takut nanti honornya dikurangin sama Pemda, ya dan itu yang terjadi kalau saya mau bilang. Makanya saya dengan segala keterbatasan saya bilang pada masyarakat. Dan itu pesan loh buat Ali, khusus Li. Hati-hati Li, nanti antum baca Qurannya bagus, tamat mana,
Kok Ali diem aja? Iya, dia takut nanti beasiswanya nggak ditanggung. Nanti pesantrennya nggak ditambah lagi 2 miliar per tahun. Itu begitu permainannya. Jadi orang-orang sekali berhabib Rizik dengan tawaran sekian triliun, itu makhluk langka. Uang mau berapa? Mau rumah yang mana? Itu kan sama dengan Rasulullah dulu. Ya kan? Andaikan matahari di tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku akan tetap berada membela Islam. Jadi buat Pak Lurah, antum pahami panggilan saya itu panggilan sayang ya, jangan salah paham. Bukan ngenyek, saya bukan ngeledekin, saya seneng aja. Nah tadi kan ada urusan soal bukber, anggaran. Nah sistem sosial ini dirusak. Kalau kita baca buku Sistem Sosial Islam Profesor Dr. Abdul Ala Al-Maududi mengatakan, sistem sosial terkecil itu adalah keluarga. Jadi kalau kita mendengar sebuah syair lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga ini sekarang nggak ada yang benar. Termasuk keluarga saya. Ada orang tidak dihormati oleh istrinya. Bapak dihormati anak-anak, waktu dulu dinas udah pensiun, turun melulu, tidur terus. Walaupun mungkin tidak sekasar saya, ya sindir-sindirannya. Kalau nggak bisa ngasih uang belanja, nggak boleh punya request. Padahal kita lebih dari 40-50 tahun di rumah itu, rumah kita yang bangun, makan kita yang menikah. Setelah kita pensiun, ketika kita tua, dan terlalu banyak bapak-bapak yang tua-tua di hari tuanya sakit, anaknya saja nggak sebulan sekali nengok. Jangankan nengok, nelfon aja nggak seminggu sekali. Ini kalau diomongin ini bisa ada yang nangis di sini nih. Sampai nggak sempet untuk menyapa ibunya, sampai nggak sempet untuk nengok bapaknya. Maaf ya, saya sebelum masuk penjara, walaupun saya ngajar jauh, saya akan selalu cari ibu saya. Walaupun hanya 2 menit, saya candain, halo Putri Duyung. Karena ibu saya kan sudah lumpuh. Ini omongan canda yang membuat dia ketawa gitu kan, senyum-senyum. Betul yang antum katakan, itu kan ini harus menjadi kebiasaan semua kita. Hanya gara-gara sudah jadi profesor doktor, lalu Anda nggak hormat sama orang tua. Hanya gara-gara sudah jadi konglomerat yang punya uang 1000 triliun, lalu Anda tidak hormat pada orang tua. Saya mau cerita lagi Bapak, ada seorang pengusaha kaya di Jakarta Pusat. Itu setiap hari Jumat, saya tidak mengatakan benar dan salah, tapi ini praktek dia. Setiap Jumatan dia selalu akan cari ibunya. Dia peluk dan dia bisikan ke telinga ibunya. Ma, masih ada nggak salah aku sama mama? Maafin aku ya. Terus begitu setiap Jumat. Nanti dia naikkan ibunya di tempat yang agak tinggi. Dia siapkan baskom, dicuci kaki ibunya. Itu diminum sama dia. Saya tidak bilang salah dan benar, saya tidak mengatakan itu harus diikuti. Saya cuma mau ngasih tahu ada yang begitu. Ya, nah, soal nanti Anda mau bilang bid'ah segala macam itu dalil urusan Anda lah. Tapi ini awan ini sampai segitunya. Jadi setiap Jumatan sampai ketika ketemu teman-teman di saat ibunya udah meninggal, dia benar-benar kehilangan. Jadi memang Rasul pun begitu. Ketika ada seorang pemuda bergegas-gegas untuk berjihad, lalu ditanya, masih ada nggak orang yang keberatan engkau berangkat wahai anak muda? Masih ya Rasulullah, dia ibuku, kau pulang ke rumah. Kau merawat ibumu itu lebih baik daripada engkau berada di medan perang. Tapi ibunya ibu yang nyuruh juga, bukan ibu yang nakut-nakutin. Ini ibu-ibu di belakang kira-kira yang nyuruh anak berjihad apa nakut-nakutin nih? Halo? Nyuruh ya? Top. Oh enggak katanya. Enggak apa iya Bu? Nanti khusus Bu. Ya. Peran politik muslimah ya. Nanti kita perlu ada pembicaraan karena inilah yang membuat kemenangan di berbagai daerah. Nah, terus strategi melawan mereka. Saya pikir pilihannya adalah tutup ini semua. Nanti ini cuma lagi ngejawab aja. Tutup ini semua. Kita buat agenda yang efektif. Buat jadwal antum bantu saya, kita sama-sama kita buat tim. Jalan, Pak. Saya bisa koneksikan dengan karena sesungguhnya mereka ini membuat kita ketakutan dan saya sering katakan berulang-ulang kita ini mati sebelum ditembak. Berhasilnya mereka membuat kita ketakutan karena kita meremehkan ilmu sosial.
Kan udah disebut dalam ayat yang dibacakan oleh Ustadz Ali tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah itu bukan dokter, bukan tukang ojek, bukan wali kota, bukan ahli ilmu IPA, bukan ahli ilmu IPS. Jadi semuanya mulia ketika mereka ada pada konstruksi ketakwaan muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang terpancar dari dirinya, sikap ramahnya, sensitivitasnya, cepat dia minta maafnya, cepat memberi maaf, berderma dalam keadaan susah maupun senang, dan dia tidak pernah mengaku benar sendiri, siap mengatakan siap salah, terima kasih. Sekarang kalau di jalan kita, mobil kita ditabrak orang, yang nabrak juga lebih galak daripada yang ini. Ya, sekian karena sudah ada yang lihat jam tangan, kita tutup saja dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa selepas hari raya. Saya mohon pamit dulu untuk berlayar ke berbagai titik perjuangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jamaah jangan pulang dulu nih, ada satu set, satu pasang. Dibantu Mas Wahyu biar cepat. Dua. Satu orang dua. Buat dibaca, yang punya masjid lain ditempel-tempel nanti. Ya, kita jumpa di lain waktu, insya Allah. Mohon maaf kalau selama ini pergaulan kita selama beberapa kali. Mas Yusuf ditunggu ya, habis lebaran. Ya, hati-hati di jalan. Selamat berdinas. Ya.